Guys, tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan pesta demokrasi di negara kita tercinta ini. Tetapi rangkaian agenda pemilu seperti yang kita ketahui masih belum usai karena hingga saat ini proses rekapitulasi masih terus berjalan. Seperti istilah perang puputan yang diambil dari bahasa Bali yang bermakna sudah selayaknya jiwa seorang pejuang tangguh pasti akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Demikian juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud bersama tim pemenangan nasional dan partai pendukung yang mengusungnya. Mengusahakan sekuat tenaga dengan penuh pengorbanan yang ada. Itu juga yang sudah kami lakukan dari Yogyakarta. Mendukung kemenangan untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentunya. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, hasil perolehan sementara dimenangkan oleh pasangan 02 berdasarkan quick count. Tetapi tentunya kita masih mengikuti perkembangan rekapitulasi yang sedang dilakukan oleh KPU ya guys. Harapan kita dalam proses penghitungan real count oleh KPU tidak ada manuver kecurangan ya guys. Sebab kita harus ingat bahwa negeri ini pernah mengalami masa kelam Orde Baru, di mana demokrasi dibungkam dan kebebasan berpendapat ataupun kebebasan berekspresi menjadi sesuatu yang sangat mahal. Dan tentunya guys, aku selaku Gen Z pastinya juga memikirkan masa depan. Masa depan apa? Masa depan yang akan terjadi pada negeri kita tercinta ini tentunya. Sebelum adanya reformasi, kekuasaan bertangan besi atau Orde Baru dianggap sebagai mimpi buruk. Tetapi ini juga sekaligus sebagai pengingat agar kita jangan sampai mengalaminya lagi. Seperti yang kita ketahui, Orde Baru tidak mengakomodasi demokrasi karena dianggap dapat memperlambat upaya menuju kemakmuran ekonomi negeri ini. Itu pembenaran yang dipakai oleh rezim Presiden Soeharto waktu itu. Padahal seperti yang dikatakan oleh Samuel Huntington, sudah seharusnya negara berkembang menjadi demokratis. Karena gelombang 3, yaitu gelombang demokratisasi dan hanya itu saja yang menjanjikan ufuk kemakmuran. Lantas, apakah sesudah pemilu 2024, Indonesia akan tetap menjadi negara yang demokratis atau malah sebaliknya? Inilah Gen Z paham politik. Bareng aku, Dea Selfie, hanya di kanal 2045 TV Jogja. Jadi ini yang pengen aku share ke kalian guys. Terkadang hiruk-pikuk reformasi sudah tercium akan menjadikan Indonesia sulit untuk segera pulih mengejar ketertinggalannya. Sementara itu, Indeks Demokrasi versi Economist Intelligence Unit menyebutkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia masih tergolong cacat dengan skor 6,71 pada tahun 2022. Ya gimana ya guys, melihat dari kisruhnya politik pada masa pemilu ini seperti boomingnya istilah anak haram konstitusi. Misalnya, itu saja sudah bisa menggambarkan keadaan politik negeri kita tercinta ini. Terlebih, pada saat proses pemilihan presiden, ini menggambarkan demokrasi yang akan terjadi pada masa depan. Ya minimal 5 tahun ke depan akan terlihat bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia. Aku selaku Gen Z pastinya memiliki harapan yang cukup besar kepada pemimpin yang akan memenangkan Pilpres kali ini. Pertama nih pastinya tetap menjaga keutuhan demokrasi tanpa kembali kepada masa kegelapan atau Orde Baru. Tetap menjaga kebebasan berpendapat untuk masyarakatnya. Kedua, pastinya bisa memberantas tikus-tikus yang suka makan uang rakyat. Bukannya mensejahterakan rakyat, justru tikus itulah hanya mengenyangkan perutnya sendiri. Ketiga, menepati janji-janji yang sudah diumbar pada masa kampanye dengan berbusa-busa. Ini penting banget karena pada hakikatnya pemimpin akan dicintai rakyat jika dia menepati apa yang diucapkannya. Bukan hanya sekedar janji manis doang ya. Keempat, tentunya selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat, baik dalam bidang ekonomi ataupun pendidikan. Waduh guys, kalau semua harapan aku sebutin kayaknya waktunya nggak akan cukup nih. Coba nih, menurut kalian apalagi harapan yang harus ada untuk pemimpin masa depan? Coba tulis di kolom komentar ya. Yang pasti aku sebagai Gen Z akan selalu kritis apabila pemimpin yang terpilih nantinya mulai abai dan tidak menepati janji-janjinya. Atau bahkan melenceng jauh dari niat awal saat kampanye.
Tugas kita bersama untuk mengkritisi dan bersuara keras supaya demokrasi tetap kokoh berdiri di negara kita. Oke, sampai jumpa kembali di Gen Z. Gen Z paham politik itu penting. Jumpa lagi bareng aku, Dea Selfie. Bye-bye.